Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita, sudah sampai ayat yang ke-248. Sekarang memasuki halaman terakhir dari juz 2, ayat 249. Seperti biasa, kita mulai dengan terjemahan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma maka tatkala fasala Talutu, Talut membawa bil junudi dengan tentara-tentara. Qala dia mengatakan, innallaha sesungguhnya Allah mubtalikum menguji kalian binaharin dengan sungai. Faman syariba maka barang siapa minum minhu darinya sungai, falaisa minni maka bukan dariku. Waman dan barang siapa lam yata'amhu belum memakannya, maksudnya ya minum air tadi, fa innahu maka sesungguhnya dia minni dariku, dari golonganku, illa kecuali manir tarofa barang siapa yang menciduk, intinya ghurfatan satu cidukan, biyadihi dengan tangannya. Fasyaribu maka mereka Bani Israel minum minhu darinya, dari sungai tadi, illa kecuali qalilan sedikit, minhum dari mereka. Yang tidak minum cuman sedikit. Falamma maka tatkala jawazahu melewati sungai tadi, huwa dia Talut, walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang yang beriman bersamanya. Qalu mereka mengatakan, la taqata lana tidak ada kekuatan bagi kami, al yauma pada hari ini, bijaluta dengan Jalut, ini musuhnya, wa junudihi dan bala tentaranya. Qala berkata alladzina orang-orang yang yadhunnuna mereka meyakini, annahum bahwasanya mereka mulaqullahi bertemu Allah, kam berapa
min fi'atin qalilatin, dari kelompok yang sedikit, ghalabat, mengalahkan, fi'atan katsiratan, kelompok yang banyak, biiznillahi, dengan izin Allah. Wallahu, dan Allah, ma'as sabirina, bersama orang-orang yang sabar. Walamma, dan tatkala, barozu, mereka melawan, menyerang, li Jaluta, kepada Jalut, wa junudihi, dan bala tentaranya, qalu, mereka mengatakan, ini doa, ini, Rabbana, wahai Rabb kami, afrigh alaina, curahkan atau limpahkan atas kami, sabron, kesabaran, wa tsabbit, dan teguhkanlah, aqdamana, ya, kaki-kaki kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Fahazamuhum, maka mereka mengalahkan mereka. Mereka Tolut dan bala tentaranya mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Biiznillahi, dengan izin Allah. Wa qatala, dan membunuh Dawud, ini sebelum jadi nabi ini, Jaluta, Jalut. Wa atahullahu, dan Allah memberi kepada Nabi Dawud, al-mulka, kerajaan, wal hikmata, dan hikmah. Hikmah di sini banyak dalam banyak tafsir kenabian, ya, dijadikan nabi. Wa 'allamahu, dan mengajari Nabi Dawud, mimma, dari apa-apa yang yasha'u, dia Allah kehendaki. Walaula, dan kalaulah tidak, daf'ullahi, Allah menahan, an-nasa, manusia, ba'dhum, sebagian mereka, biba'dhin, dengan sebagian yang lain, la fasadatil ardu, sungguh rusaklah bumi itu. Walakinnallah, dan akan tetapi Allah, dzu fadlin, mempunyai karunia, alal alamina, atas seluruh alam. Tilka, itulah, ayatullahi, ayat-ayat Allah, natluha, kami membacakannya, alaika, atasmu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan benar. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, laminal mursalina, sungguh dari orang-orang yang diutus, sungguh dari golongan Rasul. Semoga malam ini selesai juz yang kedua. Kita kembali ke ayat 249, lanjutan dari kisah Bani Israel yang mereka meminta kepada nabi mereka, Nabi Samuel, ya, di sebagian riwayat, untuk dijadikan pemimpin. Artinya ada pemimpin di kalangan mereka yang memimpin dalam merebut kembali tanah mereka. Yang akhirnya secara ringkas dipilihlah oleh Allah
seorang Bani Israel dari keturunan Binyamin gitu ya, yang bernama Tolut. Dan Allah memberi bukti kepada mereka bahwa Tolut memang seorang pemimpin, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kotak atau peti yang dulunya biasa mereka bawa saat berperang atau saat bepergian gitu nggih. Yang diantaranya berisi tongkatnya Nabi Musa, kemudian imamahnya, surbannya Nabi Harun gitu ya. Ada yang mengatakan ada lempengan-lempengan Taurat ini dan lain sebagainya. Yang itu menunjukkan bahwa memang benar Tolut itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara ringkas karena mereka sudah sudah marem, sudah puas dengan tanda-tandanya, akhirnya mereka keluar untuk merebut tanah mereka kembali. Falamma fasola Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Maka tatkala Tolut membawa bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak, Imam As-Suddi rahimahullah beliau menjelaskan bahwa jumlah mereka 80.000 orang. Di sebagian yang riwayat yang lain jumlahnya 103.000 orang, gitu ya. Itu jumlah yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Tentunya itu pun baru orang-orang yang siap untuk berperang. Belum anak-anak kecilnya, belum orang yang sakit, orang tua maupun perempuannya. Itu menunjukkan betapa banyaknya orang Bani Israel. Nah, dia mengatakan innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah itu menguji kalian dengan sungai. Wallahu alam, tidak ada keterangan secara jelas gitu ya. Tolut itu dapat perintah Allah entah melalui nabi, entah melalui Nabi Samuel yang ketika itu mendampingi beliau, atau memang dia mempunyai ilmu dari Allah untuk menguji ketaatan tentaranya. Kan memang umum seperti itu nggih. Ini tentara saya sudah siap atau belum untuk berperang gitu ya. Jangan-jangan mereka masih belum siap secara mental, belum siap secara kekuatan gitu ya, ketaatan, sehingga malah nanti menyusahkan dalam peperangan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi bukan wahyu dari Allah, tetapi Allah memberinya ilmu agar dia mengecek kesiapan, ketaatan tentaranya. Yaitu dengan cara tadi mubtaliikum binahar. Jadi nanti kita akan melewati sebuah sungai dan itu menjadi ujian bagi kalian. Yang di sebagian tafsir, sungai ini terletak kalau sekarang di antara Yordania dan Palestina. Kalau dalam Ibnu Katsir disebutkan namanya itu sungainya Sungai Asy-Syariah. Tapi wallahu alam sekarang masih ada atau enggak, atau namanya sudah berubah atau tidak, wallahu alam. Jadi Sungai Syariah itu namanya Asy-Syariah al-Masyhur, sungai syariah yang sudah masyhur. Mungkin masyhur bagi mereka atau mungkin masyhur bagi orang-orang yang ada di sekitar situ. Nah, apa ujiannya? Faman syariba minhu falaisa minni. Yang minum dari sungai ini dia bukan dari golonganku. Intinya. Tetapi sebaliknya wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak mau memakannya, artinya tidak mau meminum air ini, karena ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dari golonganku. Artinya dari kelompokku, dari kelompok orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa manir tarofa hurfatan biyati. Yang boleh cuman dia mencawuk gitu ya, satu cidukan dengan tangannya. Jadi dengan sebelah tangan, bukan dua tangan, bukan napa niki. Jadi dengan mengumpulkan dua tangan bukan, tapi cuman satu tangan. Jadi mungkin cuman berapa teguk gitu ya, mungkin cuman satu atau dua teguk.
Itu memang ujiannya seperti itu. Illa mani tarofahur fatan biati. Jadi kalaupun sangat haus yang mereka rasakan, bolehnya itu cuman 1 cidukan, gitu ya. Dan ternyata mereka sudah diberitahu seperti ini, bahwa nanti yang jadi golonganku yang akan diberi pertolongan oleh Allah itu yang seperti ini. Tetapi orang-orang Bani Israel fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka minum dari sungai tadi kecuali hanya sedikit dari mereka. Sangat sedikit. Ada ulama yang mengatakan sedikit itu jumlahnya 4.000. Jadi kalau sekiranya itu memang yang paling sedikit tadi nggih 80.000 orang, 4.000-nya itu kan cuman 5%, nggih. Cuman 5%. 5% dari total jumlah tentaranya Tolut. Tapi sebagian riwayat lain yang lebih kuat mengatakan jumlahnya itu sama dengan jumlah pasukan Badar, gitu ya. Hanya 300 sekian belas orang. Nah, itu kan lebih sedikit lagi. 4.000 aja cuma 5%. Kalau misalnya sisa pinten 400 hanya 0,5%, ini tidak sampai 400, gitu ya. Jadi sangat sedikit dari mereka yang mau taat kepada Tolut. Karena memang secara sebab ngoten nggih. Mereka sebenarnya di dalam hati tidak terima kalau Tolut itu sebagai pemimpin, gitu ya. Mereka menganggap apa? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini lebih berhak jadi pemimpin daripada dia, gitu. Tapi karena tandanya sudah mereka lihat, tandanya sudah mereka temukan, sudah mereka dapati, malaikat membawa peti kepada mereka, gitu ya. Akhirnya mereka mau keluar, tapi ketaatannya masih setengah-setengah. Tidak mau benar-benar taat kepada Tolut, gitu ya. Karena memang dalam sebuah riwayat disebutkan memang mereka itu sedang, karena memang ujian nggih, sedang merasakan kehausan yang sangat haus, gitu nggih. Sehingga ketika melihat air, melihat sungai, mereka langsung minum tanpa mempedulikan apa yang dipesankan oleh Tolut. Tapi ada satu riwayat yang mengatakan yang minum itu malah seakan-akan hausnya bertambah, gitu ya. Jadi minum glegek-glegek gitu ya, misalnya 1 gelas atau berapa cawuan gitu, malah kurang puas. Jadi ingin minum sebanyak-banyaknya. Tapi yang menahan diri supaya tidak minum, mereka malah diberi oleh Allah rasa tidak haus. Wallahu a'lam. Yang jelas ulama menceritakan bahwa mereka akhirnya terbagi menjadi 3. 1 benar-benar tidak minum, ya ditahan, diempet tenanan. Yang 1 lagi minum cuman 1 cidukan dengan tangan. Yang kelompok 3 yang paling banyak itu minum sepuas mereka. Dan akhirnya falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ahu. Yang bisa melewati sungai itu, gitu ya, itu hanya Tolut dan orang-orang yang beriman bersamanya. Hanya kelompok pertama dan kelompok kedua. Hanya yang tidak minum dan minum cuman 1 cidukan dengan tangan. Yang minum dengan puas, yang minum sebanyak-banyaknya, ya mereka tidak bisa melewati. Wallahu alam, entah karena hati mereka jadi takut, gitu ya, entah mereka jadi malas atau dan lain sebagainya. Yang pasti akhirnya yang bisa melewati sungai itu, rintangan itu hanya sedikit sekali. Nah, kemudian ketika bertemu dan melihat banyaknya pasukan Jalut, mereka mengatakan la taqata lana yauma bijaluta wa junudi. Ini bukan berarti mereka tidak taat, nggih. Karena tadi yang berhasil melewati itu cuman orang-orang yang beriman. Tapi ini karena memang pikiran manusiawi. Jumlahnya Jalut sangat banyak, jumlah mereka kalau yang kita hitung sedikit tadi cuman 300 sekian belas orang. Jadi kan secara orang nalar pun sudah tidak ada kekuatan.
Bukan berarti mereka kufur, bukan berarti mereka mengingkari. Karena yang sudah berhasil melewati ini mendapatkan jaminan bahwa mereka orang yang beriman. Tapi seberiman-imannya orang, rasa takut itu kan nggih masih mungkin kan nggih. Artinya orang beriman takut dengan ular gitu. Takut dengan kalajengking, takut dengan anjing atau dan lain sebagainya, itu kan masih mungkin, masih manusiawi gitu ya. Tidak menyurutkan imannya, kan tidak seperti itu. Jadi dengan jumlah yang sangat banyak, dan kita tahu secara umum orang yang menjajah itu kan karena mereka punya kekuatan yang besar. Jadi mereka yakin kekuatannya besar, persenjataannya lengkap, mereka menjajah Bani Israel, sehingga ketika berhadapan mereka sampai mengatakan la taqata lana yauma bijaluta wa junidi. Wah, ini udah tidak ada kekuatan ini gitu ya. Jumlah kita lebih sedikit, peralatan kita lebih sedikit. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Nah, orang-orang yang keimanannya hebat di antara mereka, wallahu alam, bisa jadi ini golongan yang pertama yang tidak minum sama sekali tadi, mereka memberi motivasi, ngoten nggih, bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak cerita bahwa kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan pertolongan Allah. Kalau mereka ini di zamannya Nabi Daud nggih, berarti paling tidak kisah yang paling dekat dengan mereka kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa jumlahnya sedikit, orang-orangnya jadi budak, bisa mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya sangat mungkin gitu ya. Kalau kita ditolong Allah, kelompok kita yang sedikit ini bisa mengalahkan Jalut gitu ya. Itu motivasi dari orang-orang yang beriman. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya kalau kita sabar, ini perintah Allah, Tolut itu adalah pilihan Allah, dan kita mentaatinya, kita maju berperang dengannya, Allah tentu akan menolong kita. Walaupun secara nalar, secara pikiran manusia, jumlah kita itu tidak mungkin untuk menang. Walamma barazuli Jaluta wa junudihi qalu. Tatkala mereka menyerang, mereka berperang, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya doa yang baik untuk kita lafalkan, untuk kita doakan kepada Allah. Rabbana afriq alaina sabra. Wahai Rabb kami, limpahkanlah atas kami kesabaran. Ini. Karena secara hitung-hitungan manusia, dalam soal peperangan, dalam soal berjihad, itu jumlah muslimin mesti lebih sedikit. Mesti kalah secara jumlah, gitu. Apalagi secara persenjataan. Tapi kita meminta kepada Allah supaya kita diberi kesabaran. Watsabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami, langkah-langkah kami. Walaupun secara pikiran itu menakutkan, mengerikan gitu ya. Tetapi jadikanlah buat kami agar kami tidak lari dari peperangan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, mundur dalam peperangan, mundur bukan untuk menyusun strategi, tapi mundur lari karena takut, itu termasuk dari dosa-dosa besar. Karena nanti bisa menyebabkan pasukan kocar-kacir sehingga tidak bisa mendapatkan kemenangan. Diminta diteguhkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Saya kira doanya doa yang masyhur yang insya Allah sudah kita hafalkan semuanya. Artinya doa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan yang sangat genting, dengan keadaan-keadaan yang sangat terpepet, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita dengan izinnya. Nah, maka akhirnya yang terjadi di ayat 251, fahazamuhum biidznillah. Maka mereka, Tolut dan bala tentaranya yang jumlahnya cuma sangat sedikit dibandingkan dengan musuh, itu bisa mengalahkan Jalut dan bala tentaranya.
Tentunya semua itu biidznillah, dengan pertolongan Allah. Dan yang menjadi sorotan dalam ayat ini, wa qatala Dawudu Jaluta, yang membunuh Jalut itu adalah Dawud. Diriwayatkan bahwa ketika itu beliau masih muda atau bisa dikatakan masih kecil. Hanya dengan kalau bahasanya dulu dalam tafsir itu alat pelempar batu gitu ya. Mungkin bisa berupa pelintang, bisa yang kan ada nggih kadang-kadang diubeng-ubeng kemudian dilemparkan, itu juga bisa. Wallahu alam bentuknya seperti apa, tapi ada yang memaknai dua seperti itu. Yang penting itu sebuah alat untuk melempar batu, tidak dilempar langsung dengan tangan tetapi pakai kayu atau pakai tali atau alat-alat yang lain. Dan biidznillah ketika batu itu mengenai Jalut, itu Jalut langsung mati. Nah, ketika mati, ya tentunya ketika pemimpin sudah tidak ada, tentaranya morat-marit, tentaranya kocar-kacir, ya. Sehingga jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang sangat banyak. Itu semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atahullahul mulka wal hikmah. Dan Allah memberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam itu kerajaan. Dalam sebuah tafsir disebutkan Tolut itu sebelum berangkat itu sudah menjanjikan barang siapa yang bisa membunuh Jalut akan dia nikahkan dengan putrinya. Dan orang tersebut akan diajak memimpin bersama dalam kerajaan Bani Israel. Jadi memang akan diberi kedudukan yang sangat tinggi oleh Tolut. Ya mungkin sebagai motivasi kepada anak buahnya, pada bala tentaranya agar bersemangat untuk memburu, untuk membunuh Jalut. Dan biidznillah yang bisa membunuhnya itu adalah Nabi Dawud alaihissalam. Maka wa atahullahul mulka, Allah memberikan kerajaan. Nah, kapan kerajaan ini diberikan? Setelah kematiannya Tolut. Jadi Tolut meninggal, yang jadi raja kemudian Nabi Dawud alaihissalam. Wal hikmah, dan hikmah. Banyak ulama di sini mengartikannya kenabian. Jadi setelah Nabi Samuel tadi meninggal, yang meneruskan kenabian, yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, itu adalah Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian wa'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarinya dari apa-apa yang dia kehendaki. Salah satunya diajari dalam tafsir itu disebutkan diajari melunakkan besi gitu ya. Membuat pakaian besi yang keras itu bisa dilunakkan, bisa dibuat sebagai alat peperangan atau pelindung diri dari senjata. Kemudian di sebagian riwayat juga dikatakan Nabi Dawud itu mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan binatang, sebagaimana putranya Nabi Sulaiman. Kalau yang masyhur kan Nabi Sulaiman, tapi sebagian riwayat mengatakan Nabi Dawud juga bisa. Wallahu alam. Tapi intinya wa 'allamahu mimma yasha itu sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam akan mukjizat-mukjizat atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian di sini pelajarannya yang Allah berikan kepada kita, walaula taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Kalaulah Allah itu tidak menahan, Allah itu tidak mencegah satu kelompok manusia dengan kelompok yang lain, bumi ini akan rusak. Artinya, kalau Allah tidak mensyariatkan jihad kepada hamba-hambanya, maka bumi ini akan rusak. Karena orang-orang dolim akan berbuat sewenang-wenang. Tidak ada orang yang berani mencegah. Karena kan secara pikiran, orang yang berbuat dolim itu kan orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai kekayaan, kan nggak? Artinya itu menunjang mereka berbuat dolim. Nah, ketika orang
umumnya orang-orang soleh itu kan keadaannya tidak seperti itu, secara umum. Kemudian mau melawan orang yang punya kekuatan, kalau tidak ada motivasi kan tidak berani, kan gitu ya. Maka salah satu jihad yang paling utama, gitu ya, qaulul haq, gitu ya, perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang dolim, kan gitu ya. Ya karena apa? Karena tadi Allah mendorong hamba-hambanya dijanjikan dengan janji-janji yang baik, janji-janji yang luar biasa, sehingga mereka berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kemungkaran-kemungkaran itu bisa dicegah. Nah, untuk apa kok orang ini mencegah kemungkaran? Ya tentunya tujuan utama mereka mendapatkan ridha Allah, karena Allah menjanjikan sesuatu yang baik. Kalau Allah membiarkan saja, tidak mendorong, tidak memberi semangat kepada hamba-hambanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya tentunya kemungkaran akan merajalela di muka bumi. Ketika kemaksiatan itu semakin banyak, kemaksiatan itu semakin menjadi gitu, lafasadatil ardu, maka bumi itu akan rusak. Itu maksudnya seperti itu. Jadi syariat jihad, syariat amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan syariat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk menahan kerusakan di muka bumi, sehingga kedoliman itu tidak menjadi-jadi. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah itu mempunyai keutamaan atas sekalian alam. Artinya tadi Allah memberikan syariat amar ma'ruf nahi mungkar, menjanjikan kebaikan-kebaikan padanya, sehingga banyak orang-orang yang berani menahan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Itu merupakan karunia Allah atas alam semesta ini. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan ke atasmu wahai Muhammad dengan benar. Artinya cerita ini cerita yang hak, yang benar, sesuai dengan kejadian yang ada, gitu ya. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu dari golongan orang-orang yang diutus oleh Allah. Ini menjadi mukjizat bagimu. Kamu bisa mengetahui dan mempelajari apa yang terjadi di umat-umat terdahulu, sehingga bisa menjadi pelajaran buat umatmu, buat kita bersama. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini, mulai ayat 246 sampai akhir ayat ini di kisah Bani Israel. Paling tidak yang pertama, bahwa syariat jihad itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sama seperti Allah menceritakan kepada kita tentang puasa. Puasa itu kan berat nih. Dan Allah menceritakan bahwa puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu hikmahnya bahwa itu biar dirasa sebagai ringan. Bisa dirasa ringan karena kewajibannya itu sudah Allah wajibkan sejak orang-orang yang terdahulu. Sama dengan jihad, orang-orang Bani Israel pun itu sudah ada syariat jihad, walaupun bentuk jihadnya berbeda. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang imannya lemah itu cenderung untuk berani berbohong. Diambil dari mana? Ketika mereka mengatakan, kami berani untuk berperang, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak berani untuk berperang, padahal sudah diambil anak-anak kami, sudah diambil kampung-kampung kami. Tapi ternyata ketika jihad itu diwajibkan atas mereka, kebanyakan mereka berpaling, mereka takut, mereka berbohong. Kemudian pelajaran yang lain, bahwa di sini ada gambaran buat kita bersama, bahwa seharusnya pemimpin itu diangkat karena ilmu dan kemampuannya. Karena tadi Tolut itu dipilih oleh Allah karena dia punya ilmu dan dia punya kemampuan, punya kekuatan. Bukan karena nasab, ya. Bukan juga karena kekayaan yang dia dapatkan atau yang dia miliki. Kemudian termasuk pelajaran yang lain dari ayat 248, bahwa
ketenangan itu bisa didapatkan seseorang ketika berpegang teguh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat kan tadi, dalam peti itu kan ada Tauratnya. Ngeten nggih. Jadi ketika mereka berpegang teguh, mereka mempunyai pedoman Taurat, mereka itu punya sakinah, ketenangan dalam hati mereka. Nah sama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kepada kita, ketika kita semakin memegang teguh Al-Qur'an, dalam urusan apapun hati kita semakin tenang. Entah urusan duniawi, entah urusan akhirat, entah urusan apapun, hari kita jadi lebih tenang, lebih menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang terakhir gitu ya, bahwa kita sering melihat keadaan dunia itu adalah sesuatu yang menipu. Menipu di sini dalam arti jumlah banyak belum tentu menang, jumlah sedikit belum tentu kalah gitu ya. Bisa jadi orang yang mungkin sedang sakit itu malah lebih dekat dengan Allah, hidupnya lebih bahagia. Bisa jadi orang yang sehat itu malah hidupnya lebih kemerungsung, lebih gerusa-gerusu, itu kan bisa. Kalau orang sakit kan biasanya pinginnya orang reno-reno gitu ya. Tapi ketika orang sehat pinginnya bermacam-macam. Atau orang punya harta gitu ya. Kita menyangka bahwa semakin banyak semakin membahagiakan, itu belum tentu. Karena dunia ini sifatnya ya sementara gitu. Sifatnya juga menipu. Sifatnya itu kalau orang mengatakan fata morgana, kadang-kadang yang terlihat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sifat duniawi. Maka yang penting bagi kita, apa yang Allah berikan kepada kita, ya kita terima, kita syukuri. Yang belum Allah berikan kepada kita, kalau itu merupakan yang baik, ya kita usahakan. Tapi sekiranya belum dapat, kita kembalikan kepada Allah. Semoga keadaan yang diberikan kepada Allah oleh Allah kepada kita itu adalah keadaan yang terbaik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sudah selesai juz yang ketiga. Insyaallah di pekan depan kita lanjutkan juz yang ketiga nggih. Ketiga. Berarti sudah pinten? Sudah 3 juz nggih. Juz 30, juz 1 dan juz 2. 1 tahun apa wonten iki juz 2 niki? Kita tidak ada nih. Lebih cepat. Mungkin yang lama dulu juz 30 ini agak lama. Yang juz 1, juz 2 agak lebih cepat nih. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai kapan nanti bisa katam atau enggak nih. Tapi yang penting kita berusaha, semoga usaha kita ini dihitung sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kapanpun kita menemui Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.